Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, Ibu Maulidiana. Pada hari ini, Ibu akan memaparkan materi PLS Bahaya Narkoba bagi Pelajar. Istilah narkoba merupakan singkatan dari nar, narkotika, ko, psikotropika, ba, bahan berbahaya atau bahan aditif. Narkoba adalah segala zat yang mempengaruhi susunan syaraf pusat manusia dan mengakibatkan kelainan pada pikiran, perasaan, dan kehendak. Sifat-sifat nafsa. 1. Sebagai depresan atau penenang, menciptakan rasa tenang buatan, menurunkan denyut jantung dan mengecilkan pupil mata. Termasuk diantaranya yaitu heroin, morfin, ganja, dan alkohol. Zat-zat di atas mengakibatkan ketergantungan psikologis dan menyebabkan gejala putus obat yang serius. Ini adalah gambar orang yang mengalami depresi, sering menyendiri. Ini adalah obat-obatan yang dapat mengakibatkan depresi. Sifat berikutnya halusinogen, menimbulkan halusinasi, euforia, kebingungan, kegelisahan, dan kecemasan. Sangat berbahaya karena dapat menyebabkan ketakutan yang luar biasa dan juga serangan jantung. Yang termasuk diantaranya antara lain kanabis, ekstasi, LSD atau perangko, dan psilosibin. Sifat berikutnya yaitu stimulan atau perangsang, mengakibatkan orang menjadi lebih giat dan bersemangat, tidak merasakan lelah, mempercepat denyut jantung, memperbesar pupil mata, dan merusak syaraf otak. Termasuk diantaranya yaitu kokain, psikotropika, amfetamin, dan sabu-sabu. Ini adalah gambar daun ganja beserta pengaruh-pengaruhnya. Ini adalah gambar putau atau ekstasi dan pengaruh-pengaruhnya. Ini adalah gambar morfin. Dan ini adalah gambar kokain. Ini adalah gambar LCD atau perangko. Ya, tadi ada beberapa gambar narkoba. Tolong tidak diikuti, tidak ditiru, tidak dicoba ya. Jangan sekali-kali mencoba narkoba. Kalau ada yang nawarin, no, say no to narkoba. Ini adalah gambar orang yang sudah kecanduan narkoba. Kira-kira apa yang sudah kalian lihat dari gambar ini? Ya, terlihat jelas ya. Dari sebelum dia memakai sampai dia menjadi pemakai, apa yang terlihat? Terlihat lebih tua ya. Kemudian jalan sepoyongan, akan mudah mengantuk. Tidak menjaga kebersihan juga kesehatan, tidak terawat. Terdapat banyak bekas sayatan dan juga suntikan pada lengannya. Dia akan menjadi sering mengurung diri di kamar maupun kamar mandi, sering menghindar dengan keluarganya, menjadi emosional, agresif ya. Tahapan-tahapan orang kecanduan narkoba biasanya diawali dari pemakai coba-coba. Pada tahap ini ia hanya sekali saja menggunakannya di saat tertentu, di mana hubungannya dengan keluarga masih baik-baik saja, aktivitasnya masih normal karena dia masih bisa mengontrol pengguna narkoba, tapi kalau dipakai terus-menerus menjadi abuser atau pemakai iseng. Pada abuser atau pemakai iseng, dia akan lebih sering menggunakannya di saat-saat tertentu, terutama untuk melupakan masalah, mencari kesenangan ya. Kemudian dia tidak lagi dapat mengontrol pengguna narkoba ya, sehingga hubungannya menjadi renggang antara keluarga, antara masyarakat. Kemudian aktivitasnya pun melemah ya, aktivitasnya menurun, konsentrasi menurun, dan dia pun akan menjadi pecandu. Nah, pada tahap pecandu dia tidak lagi dapat mengontrol narkoba karena dia sudah dikuasai oleh narkoba ya. Perilakunya menjadi tidak terkontrol ya, kebutuhan narkoba tidak dapat terkontrol. Kalau tidak terpenuhi, dia akan mengalami sakau atau kesakitan yang luar biasa. Nah, ini tanda-tanda pecandu narkoba. Dari segi fisik, ia akan mengalami seperti berat badan menurun drastis, sering menguap, mengeluarkan air mata, keringat yang berlebihan, mata cekung dan merah, muka pucat, bibir kehitaman, sering batuk dan pilek berkepanjangan, tangan penuh bintik-bintik merah. Bisa ada goresan atau perubahan warna pada kulit, berkurangnya pembuangan ekskresi, terjadi sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas. Dari segi emosi, pecandu narkoba akan menjadi sangat sensitif, cepat bosan, menunjukkan sifat membangkang, terutama bila ditegur atau dimarahi. Emosi menjadi tidak stabil dan tidak ragu untuk memukul orang. Bicaranya kasar. Dari segi perilaku, pecandu narkoba akan menjadi malas, sering melupakan tanggung jawab juga tugas-tugas, sering berbohong dan ingkar janji, menunjukkan sikap tidak peduli pada orang-orang di sekitar, suka mencuri uang, suka menggadaikan barang-barang yang ada di rumah, sering menghabiskan di tempat tidur maupun tempat-tempat sepi.
Nah, ini adalah tempat-tempat yang rawan peredaran maupun penyalahgunaan narkoba seperti rental PS, warnet, tempat dugem, tempat dangdutan, arena biliar ya. Tolong dihindari tempat-tempat seperti ini karena rawan sekali akan peredaran narkoba ya. Carilah tempat-tempat yang positif ya, jangan terjerumus pada tempat-tempat yang justru membawa kita. Faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba mungkin saja karena kurangnya iman, kurangnya pengendalian diri, adanya konflik, adanya emosi yang tidak stabil, terbiasa hidup senang atau mewah, memiliki motif ingin tahu atau penasaran, adanya kesempatan. Nah, ini dampak fisik. Pengaruhnya terhadap dampak fisik akan mempengaruhi keseluruhan organ tubuh. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang dapat mengintai pecandu narkoba. Dari dampak psikis dapat mengakibatkan rasa tidak percaya diri, apatis, penghayal, penuh curiga, agitatif, menjadi ganas atau brutal, sulit berkonsentrasi, merasa tertekan, malas untuk bekerja, ceroboh, gelisah, merasa tidak aman, suka menyakiti diri sendiri, bahkan bisa saja melakukan percobaan bunuh diri. Dari dampak sosial, akan mengalami gangguan mental, antisosial, asusila, dikucilkan oleh lingkungan, menjadi beban keluarga, terutama jika memerlukan rehabilitasi medis, menyebabkan prestasi menurun, masa depannya suram, dapat mengakibatkan atau membahayakan masyarakat luas, terutama jika pelaku melakukan tindak kriminal. Dan dampak yang paling berbahaya yaitu kematian ya. Apabila dia tidak sanggup untuk mengontrol pengguna narkoba, dampak yang paling berbahaya itu kematian. Bagaimana cara menghindarinya? Dengan mempertebal keimanan dan ketakwaan. Jangan sekali-kali mencoba narkoba. Isi dengan kegiatan yang positif. Memilih pergaulan dan teman yang baik, menjaga hubungan yang baik dan harmonis dengan keluarga, gunakan waktu dan tempat yang aman, yang positif, jangan suka berkeluyuran malam-malam. Jika punya masalah, cari jalan keluar yang baik. Ya, isilah waktu kalian dengan waktu yang positif, bermanfaat seperti berkumpul dengan keluarga, lakukan ibadah bersama dengan keluarga, ya, melakukan olahraga, kemudian isi waktu dengan teman untuk kegiatan yang positif. Yuk, mari isi masa mudamu dengan kegiatan yang positif. Jauhilah narkoba, dekati prestasi. Isi kegiatan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Jadilah anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang membanggakan kedua orang tua dan bapak ibu guru kalian. Cintai keluarga kalian ya, karena hanya keluarga kita yang mencintai kita dengan lebih baik. Tidak ada orang lain yang mencintai kita lebih baik selain dari keluarga kita ya. Itu saja materi dari Ibu. Sekali lagi pesan Ibu, hindari narkoba, isi kegiatan kalian dengan kegiatan yang positif, karena kalian tahu sendiri masa depan ada di tangan kalian. Kalian ingin masa depan yang bahagia, yang cemerlang, atau masa depan yang suram ya. Kalau ingin masa depan yang bahagia, yang cemerlang, hindari narkoba. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.